Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan sebuah konsep smart school dalam hal take over satuan pendidikan. Untuk melakukan take over dari sebuah lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kondisi global sekolah tersebut. Nah, tinjauan terhadap kondisi sekolah secara menyeluruh ini bisa dilihat dari yang pertama, lokasi ideal satuan pendidikan. Maksudnya lokasi ideal ini apakah sekolah tersebut strategis atau tidak. Nah, karena ini akan menentukan salah satu faktor penentu untuk pengembangan sekolah ke depan. Yang kedua, daya saing sekolah setara. Maksudnya di lokasi tersebut dalam jangkauan jarak tertentu ada beberapa sekolah yang setara. Misalkan karena ini adalah setingkat sekolah menengah atas, maka di lokasi tersebut ada beberapa SMK negeri dan swasta, begitupun ada beberapa sekolah SMA negeri dan swasta dan juga MA negeri dan swasta. Maka ini akan menjadi daya saing sekolah ke depan. Karena bagaimanapun dalam suatu wilayah tertentu, dalam jarak tertentu, apabila jumlah sekolah juga terlalu banyak, mungkin akan terlalu berat ke depannya untuk melakukan daya saing. Kemudian yang ketiga, perlu diperhatikan juga daya serap. Dalam hal ini adalah sumber perolehan peserta didik baru. Nah, karena ini adalah jenjangnya SMK, maka kita harus melihat daya serapnya, yaitu tingkat jenjang dasar, yaitu SMP dan MTS. Di daerah tersebut atau di lingkungan tersebut ada berapa sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SMP dan MTS. Kenapa? Karena ini akan sangat mempengaruhi terhadap daya serap perolehan peserta didik baru di kemudian hari. Apabila jumlah daya saing di sekolah tersebut melebihi daya serap, maka ini akan berat untuk persaingan ke depan. Gitu. Nah, yang keempat, proses PBM. Nah, proses PBM ini seperti apa sebelumnya? Karena bisa saja banyak sekolah yang kehilangan peserta didik oleh karena proses PBM yang kurang jelas atau yang tidak menentu, prosesnya tidak mengarah. Maka ini penting dikaji proses PBM di sekolah tersebut. Sebelumnya seperti apa? Kemudian yang kelima, output akademik atau mutu lulusan. Nah, sekolah ini output akademiknya seperti apa? Mutu lulusannya seperti apa? Nah, output akademik ini dilihat dari nilai-nilai akademik lulusan sebuah angkatan. Perangkatannya, persentase kenaikan akademik secara normal dan wajar itu seperti apa persentasenya? Karena bagaimanapun ini akan menjadi wacana di masyarakat tentang output akademik dari sebuah sekolah. Akan menjadi pembicaraan ketika lulusan dari sekolah tersebut secara akademik tidak bisa diandalkan, atau akan dibanggakan ketika lulusan dari sekolah tersebut output akademiknya sangat memuaskan. Oleh karena itu poin 5 pun ini sangat penting untuk ditinjau. Kemudian yang keenam, ini outcome, yaitu persentase melanjutkan ke perguruan tinggi dan daya serap di industri. Nah, selama ini perlu dikaji outcome dari SMK ini seperti apa persentasenya, seberapa besar yang melanjutkan ke perguruan tinggi, daya serap ke industri berapa persen. Jangan sampai daya serap melanjutkan ke perguruan tinggi rendah, lebih-lebih daya serap ke industri juga rendah. Ini akan menjadi
masalah ke depannya. Nah, kemudian yang ketujuh, mutu sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah unsur pengelola pendidikan. Tenaga-tenaga ahli inilah yang akan menghantarkan output akademik maupun outcome lulusan yang berkualitas. Apabila mutu sumber daya manusianya mohon maaf rendah, maka kita tidak berharap banyak output akademik maupun outcome-nya itu persentasenya meningkat. Oleh karena itu ini pun perlu diperhatikan. Kemudian yang kedelapan, sumber daya dukung. Dalam hal ini adalah sarana prasarana. Pada kehidupan masyarakat modern sekarang ini, terkadang masyarakat akademik atau masyarakat pada umumnya akan melihat sekolah tersebut dari sumber daya dukung yang diutamakan. Sebelum melihat output akademik dan outcome, masyarakat terkadang melihat sumber daya dukung seperti apa sekolah tersebut. Dalam hal ini, seberapa besar sarana pendukungnya untuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut. Apabila sekolah tersebut minim sarana prasarana, maka jangan harap perkembangan kedepannya mengalami percepatan. Tetapi kalau daya dukung atau sarana prasarana ini lengkap dan menunjang terhadap PBM, maka dipastikan pengembangan sekolah ke depan lebih mudah. Yang kesembilan, harus ditinjau sumber daya finansialnya atau pendanaan dan pengalokasiannya. Tidak bisa dipungkiri, maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan atau satuan pendidikan ini ditopang oleh sumber daya finansial. Apabila sumber daya finansial itu sehat, dipastikan pengembangan sekolah akan lebih cepat. Akan tetapi apabila sumber daya finansialnya ini lemah, maka ini akan berimbas negatif kepada seluruh sektor, baik sektor akademis maupun sektor non-akademis, dan ini sangat berat sekali. Oleh karena itu perlu diperhatikan sumber daya finansialnya. Kemudian yang ke-10, tinjauan target sekolah. Nah, tinjauan target sekolah ini seperti apa? Sekolah ini didirikan, targetnya apa? Itu harus jelas. Nah, apabila sekolah tidak memiliki target yang jelas, maka dipastikan kegiatannya akan monoton dan tidak ada nilai jual. Kemudian kalau targetnya jelas, maka tantangan untuk pencapaian target pun akan selalu meningkat. Dan spirit untuk meningkatkan upaya dan ikhtiar itu pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena targetnya jelas. Kemudian yang terakhir, ini tidak kalah penting, yaitu manajemen global sekolah. Nah, maksud daripada manajemen global sekolah ini adalah ruh dari seluruh kegiatan di satuan pendidikan tersebut, memanagenya seperti apa. Apabila manajerialnya kurang bagus, maka dipastikan 10 poin di atas ini tidak ada artinya apabila memanagenya tidak bagus. Nah, itu kira-kira untuk tinjauan kondisi global apabila kita ingin melakukan tinjauan takeover terhadap sebuah satuan pendidikan. Nah, dari 11 kajian ini maka akan didapatkan namanya global warming. Apa itu global warming? Yaitu masalah-masalah dari 11 poin itu akan diakumulasi, akan diglobalkan, sehingga akan mengerucut kepada sebuah konsep solusinya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, global warming ini adalah gabungan atau masalah-masalah secara global yang diakumulasi dari 11 poin tadi. Kira-kira seperti itu. Ini akan memudahkan kita untuk melangkah ke depannya dalam hal perbaikan. Lalu kemudian konsep paradigma sekolah mutu. Nah,
Apabila kita telah melakukan tinjauan global yang menghasilkan global warming, maka kita harus mempersiapkan konsep paradigma sekolah mutunya seperti apa. Nah, tentunya ini adalah berdasarkan kajian-kajian yang tinjauan global tadi yang dihasilkan dalam bentuk global warming. Nah, konsep paradigma sekolah mutu ini berorientasinya kepada sekolah mengacu kepada pertanyaan standar pengolahan satuan pendidikan. Maksudnya, ini banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar dari masyarakat tentang sebuah satuan pendidikan. Yang pertama, misalkan, apa sih yang diharapkan orang tua dari sekolah itu? Ini pertanyaan mendasar sekali gitu. Dan ini harus menjadi target capaian. Yang kedua, apa yang diharapkan pemerintah dari sekolah tersebut? Nah, ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena sekolah adalah bagian daripada lembaga pencerdaskan anak bangsa, sehingga pemerintah itu mengharapkan apa sebetulnya ketika kita mengelola sebuah satuan pendidikan. Ini harus jelas. Jangan sampai ketika satuan pendidikan sudah berjalan, sudah didirikan, tetapi stagnan, artinya jalan di tempat, tidak pernah ada perkembangan, hanya habis dengan waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang diharapkannya apa. Bahkan mungkin kita tidak pernah memikirkan orientasi mutunya seperti apa. Lalu yang ketiga, apa yang diharapkan guru dari sekolah ini? Ini penting sekali. Apabila seorang guru berorientasi dia mengabdi dalam satuan pendidikan yang diharapkannya lebih kepada dogmatis finansial, ini akan berat. Akan tetapi dogmatis finansial dan pengabdian juga integritas itu harus seimbang. Maka perekrutan untuk tenaga pendidik ini harus hati-hati gitu. Nah, paling tidak guru atau tenaga pendidik bisa menjadikan sekolah ini rumah kedua, sehingga mereka merasa memilikinya tinggi, tanggung jawabnya tinggi, dan juga mau berusaha untuk meningkatkan capaian target tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijadikan acuan untuk mengelola pendidikan dengan sasaran penjaminan mutu sekolah. Kira-kira seperti itu. Lalu konsep mutunya seperti apa? Nah, konsep mutunya yang pertama, sekolah ini adalah pelayan. Sekali lagi, sekolah ini adalah pelayan. Tentunya tugasnya adalah melayani. Nah, dalam hal melayani, baik melayani warga akademik maupun stakeholder, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan, kemudian akurasi, kemudian kredibel, kemudian kenyamanan. Kalau 4 faktor ini dapat dilaksanakan ketika kita melayani, maka si konsumen akan terpuaskan gitu. Konsumen akan terpuaskan karena pelayanan ini. Apabila konsumen ini terpuaskan, otomatis akan menumbuhkan efek positif. Maksudnya apa? Efek positif yang dihasilkan ini akan menjadi sesuatu yang timbal balik lebih baik kepada sekolah. Kenapa? Karena bagaimanapun orang yang terpuaskan, konsumen yang terpuaskan akan mengatakan yang baik tentang pelayanan. Pelayanan dari mana? Pelayanan dari sekolah ini. Nah, ini harus ketemu antara pelayan, melayani, dan hasil yang diperoleh oleh konsumen. Kemudian harapannya seperti apa? Ketika ini sudah dilakukan, maka harapan kita ini akan menjadi media promosi berjalan. Maksudnya,
pihak sekolah itu tidak berteriak mengatakan sekolah ini A, B, C atau dan D, akan tetapi konsumenlah yang akan berbicara, yang namanya media promosi berjalan. Maka ketika ada satu kebaikan yang konsumen dapatkan, maka akan bermuncul kebaikan di luar tanpa kita harus meminta. Begitupun sebaliknya, apabila 4 sektor ini tidak terpenuhi, tidak pernah tepat, akurasinya kurang, tidak kredibel, juga tidak nyaman, otomatis harapan untuk media promosi berjalan ini akan sebaliknya menjadi nilai yang negatif. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila ini sudah terpenuhi, maka akan terciptalah sebuah loyalitas. Apa itu loyalitas? Rasa memiliki dari semua unsur masyarakat akademik. Rasa memiliki inilah modal penting dari sebuah lembaga atau satuan pendidikan. Siapa itu? Pengelola. Nah, kemudian pelaksana satuan yang ada di depan, guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian konsumen, stakeholder, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Maka ini semua akan memiliki loyalitas tinggi terhadap satuan pendidikan sekolah ini. Nah, ini harus terwujud dalam hal konsep mutu. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila sudah semua berjalan dengan tepat, maka akan dilihat capaian targetnya. Nah, oleh karena itu di awal capaian target ini sekolah ini apa? Nah, ini akan terlihat di sini. Kenapa? Karena ada target yang dikejar. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk model sasaran dan penunjang dari satuan pendidikan ini tidak kalah penting. Model dan sasaran penunjang yang pertama dilihat dari perspektifnya. Dalam hal ini sumber daya. Sumber daya ini pertama sumber daya manusia, yaitu pengelola, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini harus prioritas memiliki daya saing tinggi. Gitu. Apabila ini sudah terpenuhi, maka kita lihat perspektif kedua, yaitu sumber daya keuangan, finansial. Ini harus jelas dan harus sehat. Tidak bisa sebuah satuan pendidikan mengandalkan sumber pendapatan keuangannya hanya dari perolehan iuran siswa, misalkan. Ini tidak bisa, karena tidak balancing nantinya. Oleh karena itu, bagaimana satuan pendidikan ini memiliki sumber daya keuangan yang jelas dan tepat. Apakah itu melalui kegiatan ekonomi atau melalui stakeholder yang memang penyandang dari kegiatan tersebut. Apabila perspektif sumber daya manusia dan sumber daya keuangan ini jelas, maka selanjutnya tinggal melihat kriterianya. Kriteria ini pertama manajemen mutu sekolah. Tentu karena sumber daya manusianya juga bagus, sumber daya keuangannya juga bagus, maka poin 1 dari manajemen mutu sekolah, yaitu tentang 8 standar pendidikan, akan berjalan secara utuh dan baik tentunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kriteria kedua yaitu sarana pendukung. Sarana pendukung ini jelas, selain dari ada salah satu 8 standar ya sarana prasarana, maka sarana pendukung ini lebih harus ditingkatkan. Setaraf dengan SMK, misalkan labnya jelas ada, workshopnya ada, dan lain sebagainya. Ini sangat penting, gitu. Nah, ini untuk ketercapaian daripada manajemen baru sekolah. Lalu kemudian karena sekolah ini memiliki banyak persaingan di daerah tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah branded. Kenapa branding ini menjadi sebuah kekuatan? Jelas,
Model sekolah yang dikembangkan harus memiliki ciri khas. Kenapa? Karena ini adalah nilai jual, terlepas dari spektrum akademik yang dikembangkan apa. Akan tetapi, sekolah harus memiliki branded atau branding yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Salah satu contoh misalkan, apabila kita ingin mengembangkan atau memberikan labeling kepada sekolah itu sebagai sekolah unggulan, unggulnya di bidang apa? Apakah unggul di bidang agama? Apakah unggul di bidang sains? Atau apakah unggul di bidang teknologi? Nah, ini harus ada, harus jelas. Kenapa? Karena branded adalah sebuah kekuatan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, maka di sini harus fokus. Fokus kemana? Fokus ke income, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan sumber daya manusia, dalam hal ini siswa baru, sebanyak-banyaknya dengan mutu tinggi. Outcome-nya juga seperti apa? Kemudian outputnya juga seperti apa? 3 unsur ini kita harus fokus ke sini. Kenapa? Karena perspektifnya mendukung, kriterianya juga jelas, brandednya juga ada, tinggal kita fokus ke sini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai take over dari sebuah lembaga pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.